Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tepang nih, bertemu kembali dengan saya di Kang Adui Channel. Kumaha ya balaya sadayana daramang ya. Ya, semoga semua diberikan kesehatan ya dan senantiasa dilancarkan rezekinya, amin. Kesempatan kali ini saya mau mencoba bikin video lagi nih ya. Bikin video lagi mengenai mitos nih, mitos yang seringkali beredar di masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia khususnya, terutama tentang perbatuan nih, yaitu mitos tentang batu bertuah. Nah, di Indonesia, di kita ya khususnya, ini sangat kental sekali ya, sangat kental sekali dengan unsur magis dan klinis nih, terutama di perbatu akikan ya. Jadi kadang-kadang batu akik itu kesannya selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau klinik ya, apa klinik atau klinis ya, atau magis, klinik ya. Yang mana pengertian dari klinik itu sendiri adalah, ini menurut Wikipedia ya, merupakan sebuah aktivitas mistis yang meminta bantuan terhadap dukun atau roh leluhur. Jadi kadang-kadang kalau orang yang pakai batu akik, apalagi batu akik yang gede-gede kayak gini nih ya, aduh goyang-goyang maaf, yang gede-gede nih kayak gini, ini langsung disangkut pautkan dengan klinik. Biasanya disebutnya dukun. Batu akik yang gede-gede juga dukun gitu kan ya, kayak dukun sana. Nah, sekarang saya akan mencoba sedikit membahas mengenai tadi ya, mitos batu bertuah Indonesia khususnya. Nah, banyak sekali batuan atau batu akik Indonesia ini yang dikaitkan dengan unsur klinik, di mana batu-batu ini dianggap memiliki tuah. Terutama nih, ini di depan saya ada dua kotak batu ya. Kotak batu pertama dan kedua ini hanya sebagai aksesori pendukung aja lah ya. Nah, ini di sini batuan fosil kayu. Ada fosil kayu galih kelor, fosil, kebanyakan sih fosil kayu kelor ya, fosil kelor nih. Di sini ada juga batuan masih fosil kayu dadap, fosil kayu merah. Ada juga beberapa fosil atau fosil keong, ada kembang johar, ada juga varian badan besi, pancawarna dan lain-lain ya. Oke, kita kesampingan dulu yang ini ya. Nah, sekarang saya mau bahas dulu ini nih, mengenai tuah batu fosil kelor nih. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau batu akik ini ya kaitannya dengan tuah ya, nah, terutama untuk batu kelor nih, fosil kelor. Kenapa? Karena tuah klinik ini, tuah dan klinik ini tidak bisa kita hindarkan dari budaya ya. Ini sebetulnya adalah budaya turun temurun yang sudah kental, sangat kental sekali di masyarakat kita ya, terutama untuk saya sendiri daerah Jawa ya. Untuk daerah Jawa ini, sebelum bicara jauh ke fosil kelor, di daerah Jawa itu bahkan pohon kelor ya, atau kayu kelor, daun kelor itu sangat dipercaya sekali memiliki khasiat atau katanya tuah tadi ya. Seperti contoh, kalau ada orang yang kesurupan, cukup diambilkan daun kelor, dicuci pakai air, dibacakan doa-doa, diciprat-cipratkan ke orang yang kesurupannya, bisa sembuh gitu kan. Media penyembuhan yang kesurupan, atau bahkan ketika ada sepuh-sepuh atau
orang tua dulu yang mau meninggal atau sudah meninggal itu memandikan jenazahnya masih dicampur dengan daun kelor gitu ya. Nah itu kan merupakan salah satu budaya sebetulnya, budaya turun temurun ya dari leluhur kita semua. Nah sekarang jadi pertanyaannya, apakah betul semua batu fosil kelor itu memiliki tuah atau bertuah ya? Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu nih pengertian dari tuah itu sendiri apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi berdasarkan Wikipedia, ini ya, berdasarkan Wikipedia tuah itu adalah, ini memiliki beberapa arti nih ya. Satu arti yang pertama dari tuah itu adalah sakti, keramat, atau berkat atau pengaruh yang mendatangkan suatu keuntungan, baik itu berupa kebahagiaan, keselamatan, dan sebagainya. Sebagian orang juga percaya bahwa tuah azimat ya, atau tuah ini dijadikan suatu azimat nih. Contoh tadi keris atau batu akik nih ya. Nah, yang kedua, pengertian yang kedua menurut menurut Wikipedia, tuah itu adalah keuntungan yang bukan sewajarnya. Jadi keuntungan yang bisa dibilang nggak wajar gitu ya. Yang ketiga adalah keistimewaan, keunggulan, kehormatan, kemasyhuran, dan sebagainya. Keistimewaan. Nah, jadi bisa diartikan batu fosil galih kelor ini memiliki suatu keistimewaan ya, keistimewaan. Entah itu bisa balik lagi tadi ke poin pertama, dianggap sakti, dianggap keramat, atau dianggap memiliki berkat atau pengaruh yang mendatangkan keuntungan ya. Nah ini di depan kita nih ada beberapa contoh bongkahan dan juga batu akik fosil kelor ya. Ini enggak semua fosil kelor, ini campur-campur ya, karena kebetulan untuk menuhin kotaknya aja nih. Nah ini ada yang sudah jadi akik tadi contoh, ini fosil kelor badar mas ya. Ada juga yang ini tapak jalak. Ada juga ini masih badar mas. Ada yang kristal juga ya, dan lain-lain ya. Ini contoh-contoh bongkahannya, ini juga nggak semua bongkahan fosil kelor ini campur ya. Ini contoh bongkahan fosil kelornya nih. Contoh bongkahan fosil kelor ini nggak semua fosil kelor, ada juga fosil bambu kuning nih, bonggol bambu kuning atau haur koneng. Nah, ini kelihatan ya serat-seratnya nih, rintik-rintiknya nih bonggol dari haur kuning, yang mana juga di masyarakat kita dipercaya memiliki tuah ya. Ini masih fosil kelor. Nah kalau ini yang disebut gono kelor ya. Ini gono kelor yang masih kayu nih, belum jadi fosil, dari pohon kelor yang sudah tua, mati ngurak istilahnya ya. Ada juga ini fosil kelor yang besar ya. Balik lagi, kita bahas lagi tadi mengenai tuah ya, mengenai tuah dari batu akik, khususnya batu akik fosil kelor atau galih kelor dalam bahasa pasarnya ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Sebetulnya terutama ini yang sudah menjadi fosil ya, di masyarakat Indonesia ini banyak beredar nama fosil galih kelor gitu. Semua orang mengenalnya fosil galih kelor. Nah, sebetulnya kalau sudah menjadi fosil, kita sebetulnya nggak bisa memastikan 100% kalau itu adalah dari fosil kelor atau galih kelor gitu ya. Walaupun saya juga sudah cukup lama bermain di fosil kelor, sekitar 4 tahunan ya. Nah, sejarah atau silsilah dari fosil galih kelor itu sebetulnya hanya penamaan ya, penamaan nama pasar lah. Fosil galih kelor itu hanya nama pasar
para sesepuh kita terdahulu ya, pecinta batu akik, yang memberi nama fosil kayu itu fosil kayu Galih Kelor gitu. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan 100% bahwa itu memang betul-betul fosil kelor. Bahkan banyak orang mengklaim asal warnanya hitam kelor gitu kan, asal hitam kelor gitu. Padahal tidak semua fosil kayu hitam itu adalah fosil kelor gitu. Jadi itu hanya nama pasar aja sebetulnya untuk mempermudah. Nah, jadi orang-orang atau sepuh-sepuh kita zaman dulu itu menamai ini fosil Galih Kelor berdasarkan dari beberapa karakteristik ciri fisik ya, mulai dari serat, terus karakteristik si serat kayunya, kontur kayunya, atau tekstur dan lain-lain gitu. Dan perlu diketahui bahwa pohon kelor itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan galihnya gitu. Jadi hampir rata-rata pohon kelor itu sebetulnya tidak memiliki galih ya. Jadi galih itu adalah inti dari suatu batang pohon, bagian paling inti, paling tengah dari batang pohon. Sedangkan pohon kelor, kalau kita coba tebang pohon kelor itu sebetulnya hampir saya bisa katakan 80 atau 90% itu tidak memiliki galih ya. Bahkan yang memiliki galih itu hanya usia-usia yang sudah sangat tua sekali, ratusan tahun mungkin, atau bahkan ribuan tahun gitu ya, yang sudah sangat tua sekali itu yang memiliki galih gitu. Nah, jadi saya tegaskan, tidak semua fosil kayu yang berwarna hitam itu adalah fosil Galih Kelor ya. Sekali lagi, itu hanya penamaan atau nama pasar saja. Tapi kita juga tidak sembarangan memberitahukan kepada orang lain bahwa itu adalah fosil Galih Kelor. Jadi kita juga lihat dari beberapa ciri-ciri yang paling menonjol, misalkan seratnya, karakteristik kayunya, atau bahkan ada beberapa juga yang memiliki bau khas gitu ya, bau khas dari si pohon kelor tersebut gitu ya. Nah, kalaupun kita mau bawa ke lab nih si fosil kayu ini, itu nggak akan muncul nama fosilnya fosil pohon apa gitu. Semua fosil kayu apapun itu, ketika kita bawa ke lab, khususnya di Indonesia, itu paling nanti munculnya kalau tidak petrified wood, silicified wood, atau misalkan Chalcedony juga ada ya, Chalcedony wood agate. Nah, jadi hanya nama-nama kurang lebih seperti itu ya, tidak ada yang menjelaskan di situ detail fosil kayu kelor gitu, moringa, enggak. Nah, di Indonesia sendiri belum ada lab yang bisa meneliti sampai ke jenis pohonnya dulunya apa gitu. Secara kayu yang sudah membatu atau menjadi fosil itu prosesnya tidak sebentar ya. Sangat lama sekali. Saya pernah bahas di video saya yang sudah cukup lama, proses pemfosilan suatu kayu itu ya, kayu untuk menjadi batu itu membutuhkan waktu ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya untuk menjadi sebuah batu. Yang tadinya kayu untuk menjadi sebuah batu, itu prosesnya itu ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah di zaman dahulu pada berapa ratus ribu tahun yang lalu atau berapa juta tahun yang lalu itu memang sudah ada tumbuh pohon kelor atau belum gitu kan? Kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya tegaskan, itu hanyalah nama pasar. Kembali lagi ke masalah tuah nih. Apakah betul batu akik fosil Galih Kelor itu memiliki tuah atau suatu keistimewaan ya, bisa saya katakan suatu keistimewaan. Nah, itu sebetulnya kita kembalikan kepada personalnya masing-masing, kepada kepercayaan masing-masing ya. Tapi intinya dalam Islam itu
diusahakan untuk menghindari percaya hal-hal seperti itu ya, karena dikhawatirkan nanti akan mendekati yang namanya kemusyrikan gitu. Hanya saja sepengalaman saya, karena saya kebetulan hobinya membolang juga, mencari batuan-batuan juga, terutama fosil kayu ya, fosil kayu dan batuan-batuan lainnya seperti tadi ada badal besi dan lain-lain. Pengalaman saya ketika membolang, memang batuan-batuan yang sudah tersedia di alam itu memiliki suatu energi, ini yang saya namakan energi alam. Jadi tuah batu fosil galih kelor ini sebetulnya kalau menurut saya pribadi, ini secara ilmiahnya itu adalah energi alam yang terpendam selama proses pemfosilan gitu. Selama proses kayu tersebut menjadi fosil, dia menyerap energi-energi dari alam terkumpul dalam suatu batu sehingga memilikilah energi alam. Nah, apakah itu bisa disebut tuah? Kalau merujuk kepada pengertian tuah berdasarkan Wikipedia tadi, bahwa tuah itu merupakan suatu keistimewaan, ya itu energi alam itu bisa disebut sebagai tuah. Nah, jadi tuah itu tidak selalu mesti harus sesuatu yang sakti, yang keramat gitu. Tetapi sesuatu yang memiliki batuan yang memiliki energi alam pun ini bisa disebut sebagai tuah. Nah, jadi kalau kita mengkait-kaitkan terus-terusan dengan suatu hal yang berbau klinik ya, klinik tadi itu akan sangat erat kaitannya dengan suatu yang berbau mistis. Kalau sudah berkaitan dengan yang berbau mistis, ini yang dikhawatirkan terutama kalau dalam agama Islam, dikhawatirkan nantinya akan mendekati kepada yang namanya kemusyrikan gitu. Jadi nantinya kita akan meyakini, mempercayai bahwa batu tersebut memiliki suatu kesaktian dan lain-lain gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, ditakutkan gitu. Tapi kalau tadi saya katakan bahwa batu ini memiliki energi alam, ya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang, taruhlah kita sebut orang Cina ya. Orang Cina itu biasa menggunakan terapi dengan media batu giok contohnya. Batu giok di Cina itu digunakan sebagai media terapi ya, terapi pengurang stres, kemudian pelancar darah dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka itu meneliti secara ilmiah bahwa kandungan di batu giok itu, kandungan mineralnya itu secara ilmiah itu memang ada kadar-kadar atau energi tadi ya, energi alam yang bisa ketika kita pakai dengan penggunanya bisa kalau selaras itu ya menimbulkan efek-efek tadi gitu, efek-efek penenang atau misalkan pelancar darah dan lain-lain. Nah, sama seperti halnya dengan batu ini, terutama batuan fosil kayu, dan kita bahas lagi sekali lagi batu fosil kelor di sini atau galih kelor bahasa pasarnya. Karena batu ini secara didapatkan dari alam dengan proses yang tidak sebentar, ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya, otomatis batuan ini menyerap energi dari alam sekitar dia berada gitu. Apakah energi itu energi positif atau negatif, itu tergantung dari tempat di mana didapatkannya juga dan dari batuan-batuannya juga tersebut ya. Nah, karena batuan-batuan ini yang tadinya kayu, mereka bisa memfosil, bisa menjadi batu, itu menyerap mineral-mineral lain yang masuk ke dalam si serat-serat kayunya, seperti mineral silika, mineral ada jasper, ada kalsedonnya gitu kan ya. Mineral-mineral itu bercampur dalam batu tersebut, otomatis itu akan menimbulkan perpaduan dan juga energi yang berbeda gitu. Nah, jadi memang ada beberapa yang memiliki energi negatif, ada juga yang memiliki energi positif dari alamnya gitu ya. Nah, batu ini bisa memiliki suatu keistimewaan tergantung dari sugesti si pemakainya. Sekali lagi, tergantung dari sugesti si pemakainya. Apabila sugesti pemakainya memang kuat, insya Allah akan berpengaruh terhadap pemakainya gitu. Tapi bila sugesti pemakainya
tidak kuat atau ya tidak diarahkan sugesti untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, ya tidak akan terjadi apa-apa gitu. Contoh, fosil kelor ini dipercaya untuk menyerap menghalau energi negatif atau menghindari gangguan jin dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya secara logika kalau kita beragama muslim, untuk menghindari hal-hal yang berbau-bau negatif, gangguan jin, atau misalkan ada yang percaya dengan santet dan lain-lain, itu sebetulnya simpel. Sebetulnya salah satu cara yang paling simpel itu ya dengan kita banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi bukan hanya kita percaya dengan bantuan batu itu bisa menangkal santet dan lain-lain, sebetulnya tidak ke situ juga ya. Tadi kalau suatu batu sudah atau suatu benda, suatu alat sudah dikaitkan dengan yang berbau mistis atau klinik, itu sangat tipis sekali nantinya untuk mendekatkan diri kepada kemusyrikan. Auzubillah min dzalik ya. Nah, sebetulnya selain dari tadi energi alam ya, ini merupakan suatu keindahan tersendiri gitu ya, seni ya, seni alam. Batuan fosil kayu ini merupakan salah satu seni alam yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, satu bongkah kayu yang secara logikanya terkena air dalam waktu yang cukup lama itu bisa lapuk, bisa hancur, tapi dengan kuasa Allah melalui seni alam tadi bisa menjadi satu bongkah batu ya, bisa menjadi satu bongkah batu mengeras dan menjadi batu gitu. Ini subhanallah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nih ya, seni alam, karya alam ya, karya alam. Energinya pun ya kembali lagi, batuan-batuan yang ada di depan saya ini semuanya memiliki energi yang berbeda-beda gitu, tergantung dari tempat di mana didapatkannya, berapa lama dia usianya untuk menjadi satu bongkah batu, dan mineral-mineral yang terkandung di dalam batu ini apa saja gitu, tergantung dari kandungan mineralnya sedikit atau tidaknya gitu. Itu semua berpengaruh terhadap energi yang nantinya akan dimiliki oleh batu-batu tersebut gitu. Jadi ini berdasarkan pandangan saya sekali lagi, batuan-batuan fosil galih kelor ini terutama, apakah betul memiliki tuah? Saya bisa katakan iya ya, karena tadi berdasarkan Wikipedia bahwa tuah itu bisa diartikan juga sebagai suatu yang memiliki keistimewaan. Nah, istimewa dari batu ini apa? Keistimewaan dari batu ini adalah satu, dia yang tadinya kayu yang harusnya lapuk secara logika, dia bisa menjadi satu bongkah batu. Itu sudah merupakan satu keistimewaan yang sangat luar biasa ya. Yang keduanya, istimewanya batu ini menyerap energi alam yang ada di sekitarnya gitu. Ini merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Jadi memang betul batu fosil kelor ini memiliki tuah, tapi dalam artian yang lebih positif. Tidak kita artikan, ini berdasarkan pandangan saya, tidak saya artikan bahwa batu ini sebagai batu yang sakti atau yang keramat gitu. Karena yang dikhawatirkan terutama dalam agama Islam, ketika kita sudah menuhankan suatu batu, menganggap sakti, keramat dan lain-lain, itu akan sangat tipis menjerumuskan kita terhadap jalur kemusyrikan. Auzubillahi min dzalik. Kita cukup percaya bahwa batu ini, batuan fosil kelor ini terutama, adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya fosil kayu bisa menjadi batu, kemudian merupakan salah satu seni alam, karya alam, di mana yang di dalamnya bisa kita dapatkan motif-motif yang sangat luar biasa ya. Motif-motif yang sangat luar biasa. Bahkan ini ada juga yang langsung memunculkan motif sang penciptanya nih, lafaz Allah ya, subhanallah. Nih, ini fosil kelor serat emas, ada lafaz Allahnya alif lam lam, ini haknya sini ya, ada dua piece nih. Ini satu lagi nih. Bahkan lafaz Allah tersebut, sang pencipta, bisa muncul di batu ini gitu.
luar biasa sekali. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersurat di dalam bongkahan-bongkahan batu itu. Ini supaya kalau kita sudah mengartikan tuah tadi ke arah yang lebih positif, supaya kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan dari segala macam bala bahaya, gangguan jin, setan, ilmu guna-guna santet dan lain-lain. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan menurut pandangan saya pribadi mengenai mitos batu bertuah Indonesia, khususnya batu fosil Galih Kelor. Dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa batu fosil Galih Kelor ini hanya nama pasar saja, karena tidak ada yang bisa betul-betul memastikan 100% bahwa semua batu yang dilabeli fosil Galih Kelor itu memang betul-betul berasal dari kayu kelor. Tidak ada yang bisa memastikan 100%, hanya kalau orang yang sudah terbiasa berkecimpung atau memegang atau mengolah batu fosil kelor biasanya sudah paham. Begitu melihat fosil kayu, oh ini fosil kelor, oh ini bukan fosil kelor gitu, oh ini bukan fosil kelor, oh ini fosil kelor gitu. Jadi dengan sendirinya nanti kalau sudah terbiasa akan bisa lebih mudah memastikan berdasarkan dari serat-seratnya, ciri seratnya, karakteristik kayunya, serat kayunya, konturnya dan lain-lain, itu sudah terlihat mana yang fosil kelor, mana yang bukan. Jadi nggak asal ceplak juga, asal sebutkan semua fosil kayu itu adalah fosil kelor gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai misteri batu bertuah Indonesia, khususnya di sini adalah fosil Galih Kelor. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya banyak kekurangan menyampaikan, saya sangat mohon maaf karena saya juga masih belajar tentang perbatu akikan ya. Intinya batu akik ini merupakan salah satu warisan leluhur ya, budaya yang patut kita lestarikan, warisan leluhur. Ya nggak usah malu pakai akik, kita harus tetap bangga pakai akik, apalagi akik produk lokal gitu. Kita boomingkeun deui perbatu akikan Nusantara dengan hal-hal yang lebih positif tanpa harus memikirkan kepada tuah dalam artian yang negatif ya, kesaktian dan lain-lain lah. Ini udah 2024, zaman udah modern. Cukup jadikan batu akik itu sebagai hiasan jari, yang mana bisa sebagai hiasan jari, sebagai seni yang mana bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama batuan fosil kayu ini ya. Ini saya pribadi memang suka dengan batuan fosil kayu karena tadi prosesnya yang luar biasa. Dalam waktu ratusan ribu ya, bahkan jutaan tahun, kayu yang harusnya lapuk, bongkahan kayu yang harusnya lapuk bisa menjadi satu bongkah batu. Itu sangat luar biasa sekali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kurangnya terutama ya, kekurangannya saya mohon maaf. Yang belum subscribe-nya tong hilap di subscribe mah gratis ya. Yang sudah subscribe tong hilap di like, comment, and share. Kita sharing aja, kita berbagi ya, kita berbagi. Silahkan kalau ada yang mau komentar atau apapun, kita berbagi di kolom komentar lah mengenai batuan fosil kayu, terutama batuan fosil kelor ini. Oke, salam satu hobi perbatu akikan Nusantara. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.